Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ali al-azim, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal yakin. Jamaah sahabat Meka Tour, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, tentu kita layak bersyukur, layak kita mengucapkan salawat dan salam atas Nabi, karena keduanya adalah media kita agar Allah berkenan melimpahkan kebaikan dalam kehidupan dunia serta menambahkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat bersama syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam
Dan pada episode kali ini kita membahas hikmah ke-89 dan hikmah ke-90. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah 89 dan 90? Jalla Rabbuna, Allah tetap maha agung. Ayyu'amilahul abdu naqdan wa yujazihi nasi'atan. Meskipun seorang hamba beramal sekarang ini, namun balasannya malah di kemudian hari. Jalla Rabbuna, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha mulia. Hal itu menunjukkan ujian bagi hati kita. Terkadang manusia ingin balasan itu disegerakan. Terkadang manusia maunya Allah langsung kontan membalasnya. Bagi seorang yang meyakini keagungan Allah, tetap dia yakin apakah Allah balas sesegera mungkin atau Allah tangguhkan di dalam kehidupan akhirat. Alhasil semuanya adalah ujian atas keyakinan kita kepada Allah. Surat Ad-Duha ayat keempat mengingatkan kita satu kehendak Allah yang menjadi ketetapannya, yang wajib kita yakini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan pasti kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Tentu untuk mengukur kebaikan kita, kesolehan kita, ada ujian-ujian. Salah satu ujiannya adalah Allah tidak membalas amal kita, kebaikan kita secara spontan, secara kontan. Tapi Allah tangguhkan, menguji kesabaran kita, menguji keikhlasan kita. Dan yang paling berat adalah bahwa ujian balasan itu kita dapatkan dalam kehidupan akhirat. Ampunan, kenikmatan surga, kebahagiaan, dan kemuliaan. Maka bisa jadi juga yang kedua, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah ar-radiyaka laha ahla. Cukuplah bagi seorang hamba yang mukhlis, hamba yang tulus, memahami bahwa balasan itu adalah Allah ridho kepada kita untuk menjadi ahli ibadah. Meskipun Allah tidak balas secara langsung, secara kontan, namun menjadikan kita ahli ibadah, menguatkan semangat ibadah kita, serta Allah meridhoi kita, itulah balasan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salik ilallah, mereka yang ingin mendapatkan, melakukan perjalanan, meningkatkan makom demi makom, kedudukan dari kedudukan, hingga mencapai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, memaknai balasan itu tidak hanya segera, tidak hanya bentuknya adalah materi, lebih tinggi dari itu. Dan itu memadai bagi seorang yang yakin dengan Allah. Allah balasnya bukan di dunia, Allah balasnya tidak segera, tapi Allah balasnya di kemudian hari. Allah balasnya adalah tetap kita istiqomah ibadah dan amal soleh. Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa balasan kebaikan itu adalah kita terus melakukan kebaikan setelahnya. Ahlul ibadah, ahlul ta'ah yang diridhoi oleh Allah, itulah gambaran mereka yang yakin dengan balasan Allah. Tidak hanya bentuknya materi di dunia, tapi lebih agung dari itu adalah balasan ridho Allah, balasan kemuliaan dan kenikmatan di dalam kehidupan surga kita. Itulah hikmah ke-89 dan ke-90. Kedua-duanya mengingatkan tentang konsep balasan dari Allah yang bisa jadi tidak Allah segerakan di dunia, tapi Allah tangguhkan, atau malah Allah
menjadikan kita semuanya ahli beribadah, ahli beramal soleh. Insya Allah kita lanjutkan hikmah ke 91 dan 92 setelah yang satu ini. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur Lizahra. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Masya Allah, walhamdulillah, kita sudah memasuki hikmah ke-91 dan 92. Hikmah 91 masih berbicara tentang balasan Allah kepada orang-orang yang tulus beribadah. Kafala amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih. Sungguh cukup balasan Allah atas orang-orang beramal itu manakala hatinya dibuka untuk mengenal Allah. Hatinya dibuka untuk semakin tulus, semakin ikhlas. Hatinya dibuka untuk terus-menerus beramal menunjukkan akhlak yang mulia. Atau ia malah dijauhkan dari kepuasan atas amalnya. Manusia saat beramal, manakala merasakan puas, mungkin ia tidak beramal kembali. Tapi manakala merasakan ada kekurangan, ada kealpaan, ada kesalahan, ia berusaha untuk meningkatkan amal ibadahnya. Berarti hatinya dibuka oleh Allah. Hatinya dibersihkan oleh Allah. Kata kunci dari ibadah itu adalah hati kita mengingat Allah, hati kita memaknai semua ibadah, serta hati kita selalu terpaut dengan Allah. Maka balasan itu tidak selalu bentuknya materi di dunia. Saat kita selalu hati kita terbuka untuk beribadah, beramal soleh, itu balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hikmah ke-92, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudul uqubah fama qama bihaqqi awsafihi. Siapapun saat menyembah Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah, maka ia mengharapkan dari Allah, atau ia menghindarkan diri dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang diharapkan, berarti dia belum memenuhi hak dari sifat-sifat Allah yang maha agung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau benar-benar bergantung dan bersandar kepada Allah, baik dalam kehidupannya, baik dalam ibadah dan ketaatannya, maka Allah lah yang mencukupinya. Allah cukupi dunianya, Allah cukupi akhiratnya. Ia tidak lagi berharap kecuali ridha Allah. Meskipun tentu bagi sebagian manusia saat beribadah dia mengharap ridha, dia mengharap surga, dia mengharap ampunan, sekaligus ia memohon perlindungan dari murka dan neraka. Namun bagi mereka yang makomnya tinggi, bagi mereka yang keyakinannya agung,
ia beribadah semata-mata karena Allah. Ada ungkapan syair yang disampaikan oleh Abu Nuwas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku tidak layak masuk surga firdausmu. Namun aku tidak tahan harus masuk nerakamu, neraka jahim. Berarti ia yakin semua yang dilakukan itu kalau diridhoi oleh Allah, kalau tulus untuk Allah, maka Allah akan hindarkan dari neraka dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Meskipun ia tidak memohon surga, ia tidak memohon perlindungan dari neraka, haknya seorang hamba yang beribadah secara tulus, Allah akan penuhi. Justru memenuhi hak dari sifat-sifat Allah yang agung. Ar-Razzaq maha memberi rizki, Al-Ghafur maha pengampun, At-Tawwab maha menerima tobat. Itu terrealisasi dalam semua ibadah dan amal solehnya. Memang landasan filosofi adalah landasan yang sangat tinggi. Kita padukan keduanya. Bahwa kita beribadah, yakin ada pahala, ada ampunan, ada surga Allah. Dan berarti terhindar dari murka dan neraka Allah. Namun yang paling agung, kita beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, karena kita ingin termasuk yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ridhonya ada ampunannya, dalam ridhonya ada ihsannya, dalam ridhonya ada surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua bermohon melalui amal kami, ibadah kami, kebaikan dan ketaatan kami, ridho dan surgamu. Juga kami berlindung ya Allah dari kesalahan kami, dari dosa kami, dari maksiat kami. Kami berlindung dari murka dan neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah dan sahabat Mekatur semuanya selalu mampu memaknai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau ungkapan hikmah dari para ulama, termasuk dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, adalah dalam rangka menguatkan keimanan dan ketakwaan, menambah nilai dan kedudukan serta derajat kita di sisi Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam ngaji hikmah bersama Mekatur. Insya Allah kita akan lanjutkan pada ngaji hikmah berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe semua media sosial Mekatur untuk kebaikan dan keberkahan kita semua bersama keluarga, bersama sahabat, bersama kerabat. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu segala-galanya. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di kota Bursa dan tepatnya di toko oleh-oleh Munira. Ini terkenal betul di Bursa ini dan semua kebutuhan-kebutuhan para jamaah itu insya Allah ada yang ada kaitan dengan oleh-oleh ini. Ada minyak zaitun, ada saffron, ada parfum, ada semua jenis-jenis makanan-makanan ya, terutama manisan-manisan tentunya. Ini Turki ini ya. Mudah-mudahan jamaah Mekatur ya bisa memanfaatkan waktu yang singkat di Turki ini dengan baik.